Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2074. Luo Xuanji pergi menemui para tamu secara langsung. Saya tidak tahu, saya pikir wanita ini adalah bawahan saya. Tetapi ketika saya benar-benar memahaminya, saya menyadari betapa mengerikan keberadaan wanita ini. Berani bekerja keras untuk mencapai cita-citanya, dan dia bisa menekuk dan meregangkan badan. Tak heran jika dia mampu bertahan dari tahun-tahun yang berlalu, dan dia dipaksa untuk bertahan dalam kekacauan ruang dan waktu. Su Yi diam-diam menghela nafas. Dia tahu betul bahwa Luo Xuanji adalah wanita yang sangat berbahaya dengan temperamen yang tidak terduga, jadi dia tidak boleh diremehkan. Tentu saja, yang terbaik adalah jika Anda bisa hidup dengan damai. Segera, di bawah kepemimpinan Luo Xuanji, Lai Xingku dan Lai Leng masuk ke mansion. Lai Xingku memegang kipas pisang dan mengenakan jubah Konfusianisme, seperti seorang sarjana, dengan sikap yang sangat baik. Lai Leng merasa sedikit tidak nyaman saat melihat Su Yi. Saya tidak suka sapaan, dan saya tidak peduli dengan birokrasi. Anda bisa mengatakan sesuatu. Su Yi duduk di kursi rotan tanpa bergerak, ingat URL. Lai Xingku juga tidak peduli, tersenyum dan berkata, rekan Taois itu lugas dan berpikiran terbuka. Dia menunjuk Leng Leng di sampingnya, keponakanku telah digunakan oleh orang lain. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan sesama penganut Tao. Leng Leng mengambil napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Sebelumnya saya dikurung dalam kegelapan. Berkat kebangkitan Anda, saya memiliki kesempatan untuk berbaikan untuk itu. Jika ada pelanggaran, saya harap Anda memaafkan. Berbicara, membungkuk dan memberi hormat. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, oke, di mataku, itu tidak lebih dari masalah sepele, tidak layak untuk menghela nafas lega. Lai Xingku tertawa, kalian sesama Taois luar biasa dan anggun, dan itu benar-benar mengagumkan. Dia pertama kali memuji Su Yi, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan sikap saya. Konflik tidak ada hubungannya dengan saya, alasan mengapa keponakan saya digunakan adalah karena seseorang ingin menyeret saya ke dalam air dan menjadikan saya dan rekan-rekan Taois sebagai musuh. Su Yi dan Luo Xuanji sama-sama terkejut. Siapa di balik layar ini? Su Yi berkata dengan penuh minat. Imam kedua Qin Wen Xiao. Lai Xingku berkata langsung, dia ingin menyeretku ke dalam air, aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkan keinginannya, dan segalanya dimulai karena dia, aku tidak mau ketinggalan ambil panci hitam di punggung Anda tanpa alasan. Su Yi berpikir sambil berpikir, apakah kamu bukan geng? Lai Xingku tersenyum pahit, tentu saja tidak. Tidak heran aturan dan ketertiban di kota ini akan digunakan oleh orang lain. Kalian tiga pendeta tidak berpikiran sama, bagaimana bisa kalian membuat aturan adil? Su Yi berbisik. Dalam suaranya, tidak ada sarkasme. Lai Leng mau tidak mau mengerutkan kening, Su Yi ini, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pamanmu pandai berbicara? Itu terlalu sombong. Lai Xingku menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu, jalan menuju para dewa kuno belum dibuka terlalu lama, semua yang ada di kota awal ini sudah lama berubah, tidak sama seperti dulu. Su Yi mendengus dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Lai Xingku tersenyum dan berkata, jika kamu tidak keberatan, aku tidak keberatan mengobrol denganmu tentang ini. Duduk dan bicara. Su Yi mengangkat tangannya. Terima kasih. Lai Xingku memperhatikan perubahan sikap Su Yi, tersenyum, dan duduk di satu kursi samping. Lai Leng berdiri di belakang Lai Xingku dengan sangat cerdas. Percakapan selanjutnya sangat harmonis. Apapun yang diminta Su Yi, Lai Xingku tahu segalanya. Bahkan beberapa masalah pribadi yang melibatkan ketiga imam disebutkan secara singkat. Segera, Su Yi telah belajar banyak hal. Dulu, aturan dan ketertiban kota awal selalu dikendalikan oleh tiga artefak terlarang, tidak diubah oleh kehendak manusia. Bahkan jika ada tiga pendeta, mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Karena itu, di masa lalu, tidak peduli siapa, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah, selama mereka memasuki kota awal, tidak ada yang berani melanggar aturan. Bahkan Tuhan pun tidak. Tiga artefak terlarang ini adalah cermin Minghao, staf hukuman surgawi, dan drum ketidakadilan. Cermin Minghao, yang dikendalikan oleh imam besar, tergantung tinggi di istana Tuan Kota, dengan jelas mengamati musim gugur, dan semua perselisihan dan konflik yang terjadi di kota akan diselesaikan, dilihat melalui cermin Minghao, dibagi benar dan salah hitam dan putih. Tongkat penyiksaan surgawi, yang dikendalikan oleh pendeta kedua, adalah pembunuh besar di antara tiga artefak, yang dapat membunuh dewa dan iblis. Gendang keluhan dikendalikan oleh tiga imam utama. Artefak ini sangat istimewa dan jarang digunakan, tetapi selama digunakan, itu pasti berarti keluhan.
Keluhan semacam ini sering dikaitkan dengan melanggar aturan dan ketertiban, tetapi alasan melanggar aturan adalah alasan tersembunyi lainnya. Anda perlu menyanyikan genderang keluhan untuk membela diri dan membersihkan kepolosan Anda. Menurut Lai Xingku, semua ini sudah lama berubah. Alasannya sangat sederhana. Cermin Ming Hao, yang semula dikendalikan oleh pendeta kepala telah dicuri dan hilang sama sekali. Gendang ketidakadilan Ming, yang dikendalikan oleh 3 pendeta utama kehilangan stick drum, dan hanya 1 drum besar yang tersisa di mansion Tuan Kota. Tetapi tanpa stick drum, biarkan ini juga sulit bagi artefak untuk memainkan efek magis yang nyata. Hanya tongkat celestial yang masih dalam kendali kedua pendeta itu. Karena itu, Imam Besar Fa Tianming seperti harimau yang giginya dicabut. Yang menjadi pusat perhatian sekarang adalah pendeta kedua Qin Wenxiao. Dia bertanggung jawab atas staf hukuman surgawi, yang dapat menggunakan kekuatan aturan Zhou Su di kota untuk membunuh semua orang yang melanggar aturan. Selain itu, di belakang Qin Wenxiao berdiri klan Qin kuno, dan klan Qin kuno adalah salah satu kekuatan teratas di jalan para dewa kuno. Apa yang terjadi pada Suyi hari ini diperintahkan oleh Qin Wenxiao, dan Lieleng memimpin sekelompok penjaga kota untuk mengeksekusinya. Dan Lai Leng, keponakan Lai Xingku, benar-benar digunakan oleh Qin Wenxiao sebagai spearman, untuk menyeret 3 korban utama Lai Xingku ke dalam air. Ketika dia memahami hal ini, Suyi mau tidak mau mengerutkan kening dan berkata, mengapa dia menyeretmu ke dalam air? Lai Xingku menghela nafas dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Cermin Ming Hao dicuri, dan stick drumnya hilang. Sekarang aturan dan ketertiban kota awal sepenuhnya ditentukan oleh 3 pendeta. Imam besar selalu abai dengan urusan dunia dan tidak mau terlibat dalam perselisihan apapun, tetapi sikapnya sangat jelas, semuanya dilakukan sesuai aturan. Dalam keadaan ini, jika pendeta kedua ingin berurusan dengan Suyi, dia harus membuat semua tindakannya sah dan sesuai. Tapi inilah masalahnya, aturan sudah mati, orang hidup. Selain itu, tidak ada drum Ming Hao Jing dan Ming Ming yang memainkan perannya. Apakah tindakan kedua pendeta itu sah dan patuh, sepenuhnya terserah pada ketiganya, imam untuk memiliki keputusan akhir. Fa Tianming, imam kepala, berasal dari Fa Jia, kuno dan selalu berbeda dari imam kedua. Jadi, Qin Wenxiao ingin membuat tindakannya sah dan sesuai, dan membiarkan imam kepala tidak menemukan kesalahan apapun, ia hanya dapat menyeret 3 imam kepala Lai Xingku ke air. Menurut aturan kota, selama sikap kedua pendeta itu sama, kamu dapat memutuskan apakah suatu masalah legal atau tidak. Pada titik ini, Suyi sepenuhnya memahami keseluruhan cerita. Dia membelai dagunya dan berkata, artinya, jika saya membunuh Lieleng hari ini, Anda pasti tidak akan menyerah dan mendukung pendeta kedua Qin Wenxiao, berjuang melawanku, dan dalam keadaan seperti itu, imam besar tidak bisa menolak, kan? Lai Xingku mengangguk dan berkata, itu benar. Setelah jeda, dia melanjutkan, selain itu, game pembunuhan ini juga terkait dengan beberapa orang luar. Ketika mereka tiba di kota awal 3 hari yang lalu, sudah menjadi tamu kehormatan bagi imam kedua. Suyi berkata, apakah itu pembangkit tenaga dari kekuatan besar dari domain dewa? Tepat, Lai Xingku mengangguk. Tidak heran perampokan ini terjadi begitu cepat. Ternyata beberapa orang tidak memperhatikan aturan kota awal. Suyi berbisik, lalu dia tiba-tiba bertanya, jadi, bagaimana sikapmu? Lagu Lai Xing ini sangat menarik. Sebagai 3 pendeta utama dari kota awal, tetapi dia secara pribadi mengunjungi pintu, tidak hanya membiarkan keponakannya Lai Leng meminta maaf di orang, hilangkan kesalahpahaman, tetapi juga sabar ceritakan pada diri sendiri keseluruhan cerita, seolah-olah Anda tidak terlalu banyak berpikir. Sikap ini lebih dari sekedar kejujuran. Lai Xingku tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan berbohong kepada sesama Taois, sikap saya berbeda dari imam kepala dan imam kedua. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk berdiri di sisi sesama Taois. Begitu kata-kata itu keluar, penonton terdiam. Luo Xuanji, yang telah mendengarkan, memiliki tatapan aneh di matanya, berpikir. Leng Leng tercengang, nyaris tercengang. Sebelumnya, paman saya tidak pernah mengatakan untuk berdiri di pihak Suyi dengan pendirian yang jelas. Bukankah ini akan benar-benar merobek wajah pendeta kedua Qin Wenxiao? Paman, meskipun keponakan Anda digunakan, tidak ada yang terjadi. Anda tidak harus memilih untuk melakukan ini untuk keponakan Anda. Leng Leng buru-buru angkat bicara untuk mencegahnya. Dia tersentuh dan hangat, menyadari bahwa pamannya melakukan ini, jelas untuk membantu dirinya sendiri. Tapi, konsekuensinya terlalu serius, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan seluruh permainan. Dia tidak ingin pamannya melompat ke dalam lubang api untuk dirinya sendiri. Lai Xingku tercengang, siapa bilang aku melakukan ini untukmu? Ah ini, bukan. Lai Leng tercengang. Lai Xingku berkata sambil tersenyum, jika itu hanya untuk melampiaskanmu, aku tidak perlu melawan Qin Wenxiao sama sekali. Lai Leng tiba-tiba merasa malu, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan bahwa dia tidak begitu penting sama sekali. Kenapa? Suyi bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Lai Xingku terdiam sesaat, lalu berkata, untuk alasan spesifik,
saya tidak bisa memberitahu Anda, tetapi saya percaya bahwa di masa depan, Anda akan lulus 9 percobaan. Setelah menutup, Anda dapat memahami apa yang saya lakukan hari ini. Berbicara, dia bangkit dari tempat duduk, merapikan pakaiannya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, apa yang kita bicarakan hari ini, setelah bocor, saya akan melakukannya. Takut saya akan melibatkan klan dan berharap Yang Mulia akan merahasiakannya untuk saya. Su Yi mengangguk, ya. Lai Xingku jelas merasa lega. Lai Leng terkejut. Apakah pamannya gila, mengetahui bahwa dia akan terlibat dalam klan, tetapi dia masih memilih untuk melakukan ini. Untuk apa ini? Leng Leng tidak mengerti. Bibir Luo Xuanji menunjukkan lengkungan samar, seolah dia memahami sesuatu. Saya juga dapat meyakinkan Anda bahwa apapun yang dilakukan pendeta kedua selanjutnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Dan saya pribadi akan pergi ke imam besar untuk memimpin keadilan, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mengawal para Taois keluar dari kota awal dan memulai jalan ujian. Ekspresi Lai Xingku serius dan kata-katanya kuat. Su Yi tersenyum dan berkata, aku akan pergi besok, tapi urusan hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kata-kata hambar, mengungkapkan niat membunuh yang samar. Semua orang tiba-tiba merasa takjub. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2075. Pupil Lai Xingku menyusut dan berkata, Yang Mulia akan menyelesaikan masalah dengan pendeta kedua. Su Yi berkata, ada apa? Lai Xingku tersenyum pahit, imam kedua bertanggung jawab atas tongkat penyiksaan surgawi. Di kota awal ini, hampir ada keberadaan yang tak terkalahkan. Jika Anda benar-benar menginginkannya, mengabaikan aturan dan bertarung, saya akan takut dengan konsekuensinya. Ini akan menjadi serius. Dia mengatakannya dengan sangat sopan. Saya sangat ingin bertarung, menurut aturan kota awal, imam besar mungkin tidak setuju. Selain itu, di belakang pendeta kedua Qin Wenxiao berdiri klan Qin kuno, yang merupakan klan teratas di jalan para dewa kuno, pernah benar-benar terkoyak dengan Qin Wenxiao, bahkan jika jalan percobaan di langit akan menderita balas dendam dari keluarga Qin kuno. Tak terkalahkan, mata Su Yi berkedip, dan dia berkata, ini belum tentu benar, menurut saya, jika ada cermin dan drum pengaduan, hanya berdasarkan Qin latihan Wenxiao hari ini, jadilah yang pertama dihukum berat oleh aturan kota. Lai Xingku menggosok alisnya dan berkata, tapi intinya, cermin Minghao telah dicuri, dan tidak akan ada gunanya membuat drum pengaduan, tetapi untuk pergi mencari imam kedua untuk menyelesaikan akun, gurunya tidak diketahui, dan dia akan dianggap sebagai orang berdosa yang melanggar aturan. Luo Xuanji berkata dengan dingin, kamu salah. Kamu mengatakannya sebelumnya, kota awal saat ini, semua aturan diputuskan oleh 3 imam kepala. Itu adalah kasus, bahkan jika Anda pergi ke imam kedua untuk menyelesaikan akun, hasil akhirnya tidak lebih dari 4 kata. 4 karakter yang mana? Lai Xingku penasaran. Kemenangan dan kekalahan. Luo Xuanji berkata dengan santai, jika dia kalah, dia adalah orang berdosa yang melanggar aturan, bukan? Ekspresi Lai Xingku tidak menentu untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dengan tajam dan berkata, aku akan pergi menemui imam besar nanti, dan aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menang dukungannya. Leng Leng memiliki pemandangan indah dari semua ini, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Su Yi ini gila, dan paman dia. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu absurd berperang dengan 2 pendeta yang memegang tongkat siksaan surgawi? Di tengah malam, bulan yang cerah muncul dan menggantung di atas langit yang kacau. Bulan bersinar terang, sendirian untuk selamanya. Dikatakan bahwa putaran bulan yang cerah ini ditransformasikan oleh kekuatan asal jalan dewa kuno, menyaksikan segala sesuatu yang menghilang dalam beberapa tahun terakhir. City Lord Mansion. Saya mengerti apa artinya bisa mengendalikan api zaman, dan saya juga mengerti kekuatan reinkarnasi, kekuatan terlarang macam apa, tapi ini masalah, maafkan saya berpartisipasi. Tapi siapapun yang melanggar aturan kota pasti akan ditentang olehku. Ini sikap saya. Kamu bisa pergi. Lai Xingku berjalan keluar dari City Lord's Mansion, dan suara acuh tak acuh dari pendeta besar, Fa Tianming, sepertinya bergema di telinganya. Benda tua ini benar-benar keras kepala. Lai Xingku menghela nafas. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, imam besar memiliki temperamen seperti itu, dan jarang memastikan bahwa dia tidak akan bercampur. Malam itu, Lai Xingku memberitahu Su Yi tentang sikap imam kepala. Su Yi tertawa mendengarnya. Dia memperingatkan, besok pagi, saya akan pergi ke City Lord's Mansion untuk mendapatkan plat identitas, dan rekan Tao Lao akan mengirim seseorang malam ini untuk menyampaikan berita kepada pendeta kedua Qin Wenxiao. Pupil Lai Xingku mengecil, dan plat identitas perlu dikeluarkan oleh rumah penguasa kota yang dikendalikan oleh pendeta kepala, tetapi Su Yi harus menyampaikan berita itu kepada pendeta kedua, yang jelas itu untuk menyelesaikan akun dengan imam kedua di mansion tuan kota. Bagus. Akhirnya, Lai Xingku mengangguk setuju dan pergi. Sikap imam kepala agak sulit ditebak. Luo Xuanji berkata, jika dikatakan bahwa dia menyingkir dan tidak ingin terlibat, tetapi dia dengan jelas menyatakan posisinya terhadap semua orang yang melanggar aturan,
kuncinya adalah sekarang sepenuhnya terserah dia dan dua imam kepala lainnya untuk memutuskan aturan, apa yang dia maksud dengan pernyataan seperti itu. Su Yi berkata ringan, jangan khawatir, jika dia benar-benar jujur dan orang dengan perbedaan yang jelas antara publik dan pribadi, dia tidak akan pernah menonton. Imam kedua mempermalukan dirinya sendiri. Dan sekarang, dia menyamar sebagai sidekik, tapi dia harus disiplin, yang artinya dia hanya ingin menonton acara yang meriah. Selamat tinggal peluang. Berbicara, Su Yi meregangkan pinggangnya dan berkata, sederhananya, siapapun yang menang, siapapun yang dia bantu. Luo Xuanji terdiam beberapa saat, dan kemudian dia menertawakan dirinya sendiri dengan sedikit tak berdaya. Jika saya tidak terluka parah, saya tidak perlu memperhatikan apa yang mereka pikirkan, bunuh saja. Penguasa area terlarang, eksistensi menakutkan yang pernah selamat dari kekacauan ruang dan waktu dan hidup di dunia saat ini, memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Jika ada perang besok, Anda tidak perlu mengambil tindakan. Su Yi berkata lembut. Luo Xuanji sangat menyadari bahwa Su Yi tampaknya tidak takut. Malam semakin gelap. Sebuah berita muncul di kota awal, memecah kesunyian malam dan menimbulkan kehebohan. Su Yi jelas akan pergi ke mansion tuan kota besok untuk mengambil plat identitas, dan menamai pendeta kedua Qin Wen Xiao untuk dilikuidasi. Kabar ini mengejutkan banyak orang. Apakah orang ini gila? Dikatakan bahwa pendeta kedua bertanggung jawab atas pembunuh besar seperti staf penyiksaan surgawi. Di kota awal, dia bisa bunuh semua dewa dan iblis. Aneh, kenapa Su Yi melakukan ini? Mungkinkah konflik hari ini terkait dengan pendeta kedua? Pasti ada perasaan tersembunyi dalam hal ini. Jangan lupa bahwa sejak di luar dewa-dewa kuno, para dewa dari garis keturunan Tao teratas dalam para dewa telah bekerja sama untuk berurusan dengan Su Yi. Saya curiga bahwa tokoh-tokoh besar di dunia para dewa pasti akan mengambil kesempatan untuk bergerak. Dalam gelapnya malam, berbagai diskusi terdengar. Badai sedang terjadi. City Lord Mansion. Fa Tianming, imam kepala, tidak bisa menahan nafas ketika mendengar berita itu. Second Priest benar-benar sarana yang baik. Yang pertama menyerang lebih kuat. Tidak peduli alasan apapun Su Yi berhadapan dengan Second Priest besok, dia akan dianggap melanggar peraturan kota awal. Pak, jika Anda mengatakan itu, kekacauan akan teratasi besok pagi. Seorang lelaki tua berbaju abu-abu berdiri di satu sisi, dan yang pasti adalah bahwa pendeta ketiga akan membantu Su Yi itu, dan kami, apa yang harus kami lakukan? Berdiri di sisi yang mana? Fa Tianming berkata dengan tenang, saya adalah penguasa kota awal ini, jadi tentu saja saya harus berdiri di sisi aturan. Pria tua berbaju abu-abu itu terdiam beberapa saat, dan hanya ada satu pertanyaan yang tersisa di hatinya. Sekarang, siapa yang harus mendengarkan aturan kota awal ini? Di halaman jembatan kecil mengalir air. Pendeta kedua Qin Wen Xiao sedang minum teh. Saya tidak menyangka Su Yi berani menyebut nama saya dan ingin melikuidasinya. Sepertinya konflik hari ini membuatnya membenci saya. Qin Wen Xiao Yun tersenyum ringan, tapi itu yang terbaik. Besok pagi, aku akan berada di rumah penguasa kota dan menghadiahinya dengan tongkat untuk membunuh takdir. Di samping, Ren Beiyu, dewa tertinggi pengadilan Tao Sanxing, mengingatkan, pendeta kedua tidak boleh ceroboh. Putra ini bertanggung jawab atas reinkarnasi dan api zaman, meskipun tidak memiliki Tuhan, tetapi sangat sulit untuk dihadapi. Qin Wen Xiao dingin dan dia berkata, saya mengerti arti era Tinder lebih baik dari Anda, tetapi Anda orang luar tidak tahu satu hal, hari ini jalan para dewa kuno telah lama berbeda dari sebelumnya. Ren Beiyu mau tak mau berkata, apa bedanya? Qin Wen Xiao berkata, reinkarnasi telah menghilang terlalu lama, dan beberapa makhluk menakutkan yang pernah ditekan oleh reinkarnasi telah terbangun satu demi satu. Kali ini, Su Yi datang dan bergabung dengan domba. Mulut harimau tidak berbeda. Setiap perubahan, apakah ada hubungannya dengan reinkarnasi? Ren Beiyu tenggelam dalam pikirannya. Besok pagi, bawa orang-orangmu ke City Lord's Mansion. Aku akan membunuh siapapun yang berani melanggar aturan di depan semua orang. Qin Wen Xiao meminum tehnya dalam satu tegukan, dan matanya dipenuhi antisipasi. Qin Wen Xiao berencana menyerang lebih dulu. Di malam yang sama, Lai Xingku mengerutkan kening, khawatir. Dia punya firasat bahwa Qin Wen Xiao sepenuhnya siap, dan hanya ketika besok tiba, dia akan menyerang Su Yi sepenuhnya. Paman, ini tidak enak. Pada saat ini, Lai Leng datang terburu-buru, dengan wajah jelek, 3 cobaan yang meninggalkan kota awal semuanya telah sepenuhnya diblokir oleh orang-orang dari imam kedua. Bangunlah dan jangan biarkan siapapun masuk atau keluar. Lai Xingku tenggelam dan wajahnya berubah. Qin Wen Xiao ini benar-benar luar biasa. Sebelumnya, dia sudah mengirim Lai Leng untuk pergi, berencana mengundang beberapa bantuan asing untuk datang ke kota awal. Tapi sekarang, rencana itu terganggu. Ayo kita bertemu sesama Taoist Su. Lai Xing berdiri. Tapi pada saat ini, sebuah suara lembut datang dari luar mansion. Lao Lai, dengarkan nasihatku, jangan terlibat dalam kekacauan ini. Jika tidak, persahabatan kita selama bertahun-tahun akan hancur. Pupil Lai Xingku menyusut, ini suara Qin Wen Xiao.
Malam sudah gelap. Su Yi berbaring di kursi rotan, memandangi bulan yang cerah di langit, santai dan nyaman. Putaran es dan bulan bersinar di masa lalu dan sekarang, berapa banyak keluarga yang bahagia dan berapa banyak yang sedih. Di malam seperti ini, saya khawatir banyak orang tidak bisa tidur nyenyak, kan? Su Yi menyesap anggur dan tiba-tiba merindukan hari-hari di kota Guangling, Dazhou. Meskipun saya menjadi menantu pada waktu itu, tetapi tidak banyak perselisihan, dan ada Wen Lingsui di sisi saya. Selain berlatih setiap hari, tidak ada yang namanya angin dan hujan. Sekarang, Su Yi menghela nafas pelan. Segala macam hal yang rumit, segala macam keluhan kehidupan masa lalu yang menyeramkan, sedang dipentaskan satu demi satu. Ada banyak orang yang ingin bunuh diri. Ada juga banyak orang yang diam-diam menunggu kepulangan mereka. Bahkan jika Anda datang ke jalan para dewa kuno, Anda masih akan disertai dengan pembunuhan dan masalah. Daois tampaknya sangat melankolis. Luo Xuanji diam-diam berjalan ke halaman dan melihat bulan yang cerah di langit. Meskipun dia mengenakan jubah kain, penampilannya setelah penyamaran sangat biasa, tapi dia memiliki udara transenden yang unik. Bukan melankolis, ini hanya waktu luang yang jarang, tetapi beberapa perselisihan sepele telah merusak suasana hatiku. Su Yi menyesap anggur dan berkata, kamu mungkin tidak percaya, aku tidak takut hidup dan mati, aku tidak takut apapun, musuh besar, tapi aku paling takut akan masalah, yang sangat mengganggu. Luo Xuanji tertegun sejenak, lalu dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, menurut pendapat saya, rekan-rekan Taois tidak takut akan masalah, tetapi mereka masalah yang tidak menarik. Su Yi berkata, ini adalah komentar yang bagus, membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak menarik, itu hanya membuang-buang hidup saya, itu tidak layak. Dia dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi rotan dengan buku-buku jarinya, berbaring di sana dengan malas, menatap bulan yang cerah di langit, dan berkata dengan lembut. Besok, bagiku, membosankan. Luo Xuanji tercengang, dan segera merasa seperti sebuah batu dilemparkan ke dalam hatinya, menyebabkan gelombang ombak. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2076. Keesokan harinya, sudah banyak orang di luar City Lord's Mansion. Pembangkit tenaga listrik yang memasuki kota awal dalam 3 hari terakhir hampir semuanya berkumpul di sini. Pembangkit tenaga listrik dari kekuatan teratas di alam ilahi, serta sekelompok makhluk aneh yang keluar dari area terlarang era, menjadi objek profil tinggi di lapangan. Lihat, itu Drum of Injustice, salah satu dari 3 artefak utama di kota awal. Harta ini sangat luar biasa, tapi sayangnya stick drumnya hilang, sehingga harta ini hilang. Berdebu, dan tidak berguna lagi. Seseorang berbisik. Banyak orang telah memperhatikan bahwa di sisi gerbang City Lord's Mansion, ada genderang dewa yang besar. Drum berwarna hitam, dan permukaan drum ditutupi dengan pola rahasia yang aneh dan kompleks, yang bersinar misterius di langit. Ini genderang ketidakadilan. Di istana Tuan Kota, Fa Tianming, imam kepala, duduk di singgasana tengah dengan wajah tanpa ekspresi, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pendeta kedua, Qin Wenxiao, berdiri di tengah aula dengan tangan di punggung, berbicara dengan beberapa dewa yang diundang. Dewa tingkat atas ini semuanya adalah karakter dari kekuatan tertinggi para dewa, dan Taois Sanxing Renbeiyu juga ada di antara mereka. Mereka mengobrol dan tertawa dengan Qin Wenxiao, dan mereka mengabaikan Fa Tianming sebagai udara. 3 pengorbanan utama, Lai Xingku, duduk sendirian di sudut, dengan wajah muram, semua orang bisa melihat bahwa dia sangat khawatir. Lao Lai, jangan lupa apa yang kukatakan tadi malam. Tiba-tiba, Qin Wenxiao berjalan ke arah Lai Xingku dan mengingatkannya sambil tersenyum. Lai Xingku tidak mengatakan sepatah kata pun, dia diam. Melihat ini, semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dibicarakan Qin Wenxiao dan Lai Xingku tadi malam, dan membiarkan ketiga pendeta itu duduk di sana dengan jujur. Fa Tianming mengerutkan kening, juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan segera berkata sambil tersenyum, apa yang kalian berdua bicarakan tadi malam, dapatkah Anda memberitahu kami apa? Mendengarkan, Qin Wenxiao berkata dengan ringan, hanya obrolan ringan, jangan khawatir. Kata-katanya sangat asal-asalan dan sangat tidak sopan. Alis Fa Tianming menunjukkan kemarahan yang tak terlihat. Segera dia tersenyum dan berkata, "Yah, aku tidak akan bertanya lebih banyak tentang masalah di antara kalian, tetapi aku akan pergi ke depan, apapun yang terjadi, di mansion Tuan Kota hari ini apapun harus dilakukan sesuai aturan." Ini mengalahkan Qin Wenxiao dan Lai Xingku. Tapi Qin Wenxiao berkata dengan sungguh-sungguh, Imam Besar berkata benar, apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya sesuai aturan, tidak peduli siapa itu, jika Anda berani. Saya, Qin Wenxiao, adalah orang pertama yang menolak untuk menginjak-injak aturan kota awal kita. Keadilan. Fa Tianming mencibir dalam hatinya, dan berkata dengan gembira, ini yang terbaik. Dan dari awal hingga akhir, Lai Xingku duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tampak sangat diam. Tiba-tiba, ada keributan di luar rumah penguasa kota. Su Yi ada di sini. Seseorang berteriak, di luar istana Tuan Kota.
Kerumunan yang ramai berpisah. Di ujung jalan, aku melihat Suyi berjubah hijau dan seorang wanita berjubah kain berkumpul. Penampilan wanita itu sangat biasa, tetapi ketika banyak dewa dan makhluk aneh di area terlarang melihatnya, mereka tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Penampilan seseorang bisa berubah, tapi identitas orang tersebut tidak akan berubah. Sekarang orang sudah lama menduga bahwa wanita berpenampilan biasa dengan pakaian biasa ini diubah oleh Luo Xuanji, penguasa area terlarang. Namun, ketakutan adalah ketakutan, dan dewa-dewa itu tidak takut. Karena mereka semua tahu bahwa Luo Xuanji mengalami cedera serius sebelum dia datang ke jalan para dewa kuno. Dan di kota awal ini, bahkan penguasa area terbatas seperti dia tidak bisa main-main. Dibandingkan dengan Luo Xuanji, hanya ada satu fokus yang diperhatikan orang. Su Yi, Senior Su, kamu di sini hari ini, apakah kamu benar-benar akan membuat keributan? Karakter Taijing mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tiba-tiba banyak orang menajamkan telinga. Sungguh keributan, saya kesini hanya untuk mencari keadilan. Su Yiyun tersenyum ringan. Keadilan, bagaimana mungkin semua orang tidak mendengar nada tambahan dari kalimat ini? Tidak diragukan lagi, berita tadi malam benar, Su Yi datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan akun dengan pendeta kedua Qin Wenxiao. Senior Su, kami semua tahu bahwa Andalah yang membuka jalan menuju dewa kuno dengan api zaman yang memungkinkan saya cukup beruntung untuk memasuki jalan kepada dewa-dewa kuno. Sosok Taijing dengan cemas berkata, maafkan generasi muda untuk berani, saya harap Anda tidak pergi secara impulsif, jangan bertengkar dengan orang-orang besar, di sini, jika terjadi sesuatu, itu tidak dapat diubah. Tiba-tiba, banyak orang yang hadir saling membujuk. Hampir semuanya adalah karakter di bawah para dewa, dan mereka tidak memiliki keluhan dengan Su Yi. Karena rasa terima kasih kepada Su Yi, saya tidak tahan dia menyebabkan masalah dan membuat kesalahan besar, akan memiliki keberanian untuk menghalangi saat ini. Adegan ini benar-benar tidak terduga bagi Su Yi. Segera, dia tertawa, membungkukkan tangannya kepada orang-orang itu, tidak mengatakan apa-apa, dan terus berjalan menuju City Lord's Mansion. Segera, Su Yi dan Luo Xuanji berjalan ke mansion tuan kota satu demi satu di bawah tatapan semua mata. Tampil di bidang penglihatan tiga pendeta dan sekelompok dewa tingkat tinggi. Obrolan di aula langsung berhenti. Semua mata tertuju pada Su Yi. Tiba-tiba, seorang penjaga tinggi dengan baju besi berat berdiri, mengangkat jarinya ke Su Yi, dan berteriak, Su Yi, kamu bersalah. Suara itu seperti guntur, bergema di aula, dan juga di luar rumah penguasa kota, menyebabkan telinga orang berdengung. Disinilah aku akan menyerang Su Yi. Banyak orang berubah warna. Tak disangka, saat Su Yi tiba, dia diinterogasi dengan begitu agresif. Beberapa orang juga mengenali bahwa penjaga tinggi itu adalah, Di Bao, komandan penjaga kota awal. Jenderal pertama dari dua imam utama. Di aula, Su Yi sepertinya menutup telinga. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Di Bao itu, dia menatap orang-orang di aula, dan berkata, ayo, mulai penampilanmu, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Semua, Fa Tianming mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan dewa atas mencibir. Di Bao dan para penjaga di aula utama semuanya membunuh. Tiga pengorbanan utama ekspresi Lai Xingku tidak menentu. Dan pendeta kedua Qin Wenxiao berkata dengan dingin, Su Yi, apakah kamu mencoba untuk bertobat? Ayo, bawa Zhou Bing. Tiba-tiba, dua penjaga muncul di aula dengan mayat. Mayat yang penuh kengerian adalah Zhou Bing. Penonton sempat ribut. Ada keributan di luar rumah penguasa kota. Zhou Bing benar-benar mati. Mungkinkah Su Yi membunuhnya? Pasti begitu. Jangan lupa, ketika Su Yi pertama kali tiba di kota awal kemarin, Zhou Bing dan Lai Leng bertindak bersama dan ingin mengambil Su Yi ke istana tuan kota. Tapi dia ditolak oleh Su Yi. Tidak hanya itu, tetapi semua orang pada saat itu melihat bahwa Zhou Bing telah menjelaskan bahwa dia akan menghukum Su Yi dengan keras sesuai aturan. Tapi hanya dalam satu malam, Zhou Bing meninggal. Jika ini tidak ada hubungannya dengan Su Yi, siapa yang akan mempercayainya? Tidak heran kedua pendeta melakukan pertempuran besar, saya khawatir Su Yi telah ditemukan sebagai pembunuhnya, jadi dia akan mulai menjadi guru pada saat ini untuk menanyakan kesalahannya. Berbagai macam diskusi terdengar tanpa henti. Di aula, suasananya mencekam dan menyejukkan. Banyak orang menatap Su Yi dengan buruk. Su Yi melirik mayat Zhou Bing dan tidak bisa menahan tawa, sungguh menghina bahwa trik penipuan semacam ini dapat digunakan dengan cara yang megah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang seperti imam kedua akan menggunakan cara yang lebih rendah untuk menjebak dirinya sendiri, dan bahkan membunuh seorang penjaga. Direncanakan, Qin Wenxiao berkata dengan dingin, sebagai pendeta kedua dari kota awal, mengapa aku harus menjebakmu sebagai orang luar? Su Yi, semua orang melihatnya kemarin, kamu dan Zhou Bing pernah memiliki konflik, tetapi sekarang Zhou Bing sudah mati, bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganmu? Bagaimana dengan buktinya? Kata Luo Xuanji. Qin Wenxiao berkata dengan kosong, ada begitu banyak orang yang menonton kemarin, bukankah itu dianggap sebagai bukti? Terlebih lagi,
Su Yi ini berani membunuh Zhou Bing, bagaimana caranya? Mungkinkah? Akankah dia meninggalkan bukti yang memberatkannya? Ucapan tersebut menimbulkan banyak diskusi di lapangan. Su Yi tertawa. Bila tidak ada bukti apapun, siapapun yang paling mencurigakan kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Ini adalah reaksi bawah sadar manusia. Namun, hal yang sangat umum ini membuat sulit untuk menemukan cara untuk melawan. Untungnya, Su Yi tidak berniat bertengkar sama sekali, juga tidak berniat membuktikan dirinya tidak bersalah di masa lalu. Dia langsung berkata, jadi, jika seorang penjaga kota mati, dapatkah Anda menganggap saya seorang pembunuh? Tentu saja tidak, Qin Wen Xiaodao, saya tahu Anda tidak puas, tetapi sekarang Anda yang paling dicurigai dan harus ditangkap terlebih dahulu, dan ketika bukti konklusif ditemukan, jika orang tersebut benar-benar Anda membunuhnya, Anda harus dihukum berat, jika Anda tidak membunuhnya, Anda tidak akan bersalah. Pernyataan ini sepertinya mundur selangkah, tapi sebenarnya mundur selangkah, dan Su Yi harus ditahan dulu. Dan, tidak ada yang salah dengan pernyataan ini. Tapi semua orang tahu bahwa begitu Su Yi ditahan, akhirnya hancur. Bagaimanapun, semua orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa pendeta kedua akan membersihkan Su Yi, jadi bagaimana dia bisa benar-benar menemukan bukti. Itu hanya omong kosong, siapapun yang percaya itu bodoh. Tidak ada yang menyanggahnya. The High Priest telah menonton dari pinggir lapangan. Para dewa atas bermegah atas kemalangan, dan memandang Su Yi dengan kasihan. Yang membuat Su Yi dan Luo Xuanji merasa tidak normal adalah tiga pengorbanan utama. Lai Xingku, yang diam sepanjang waktu, tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Namun, Su Yi tidak pernah berharap Lai Xingku banyak berguna, dan tentu saja dia tidak kecewa. Di luar City Lord's Mansion, banyak orang berkeringat untuk Su Yi. Siapapun yang bisa memasuki jalan para dewa kuno, bagaimana bisa ada orang bodoh? Tapi setidaknya sekarang, praktik imam kedua memang sempurna. Jika Anda dicurigai, saya akan menahan Anda terlebih dahulu, dan setelah penyelidikan selesai, saya akan mengembalikan kepolosan Anda. Apakah ada yang salah? Tidak. Dapat dikatakan bahwa imam kedua memang melakukan hal-hal secara ketat sesuai dengan aturan kota awal. Ini adalah tempat paling membosankan dan tak berdaya. Dalam analisis terakhir, ini karena kota awal ini adalah situs dari tiga imam, dan semua aturan ditentukan oleh mereka. Jika Su Yi melawan, dia melanggar aturan dan akan dihukum berat. Kalau tidak melawan, situasinya sama mengkhawatirkan. Pada saat ini, Su Yi menghela nafas dan berkata, aku tidak berharap kamu terlalu malas untuk berurusan denganku. Untuk melakukan perkelahian besar, tetapi menggunakan alasan vulgar untuk menghukumnya, jelas bahwa dia tidak menganggapnya serius, jadi dia acuh tak acuh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2077. Luo Xuanji mengerti kata-kata Su Yi. Dari samping, juga dapat dilihat bahwa Qin Wen Xiao memang tidak kenal takut, dan dia tidak repot-repot memikirkan alasan yang lebih memadai untuk menghadapi Su Yi. Qin Wen Xiao melirik Su Yi dengan tatapan kosong dan berkata, mati Bao, masuk. Di Bao berbicara dengan suara yang dalam. Biarkan seseorang menurunkan Su Yi ini dan memenjarakannya di penjara bawah tanah kota. Qin Wen Xiao berkata dengan dingin, jika dia berani melawan, dia akan memiliki hantu di hatinya, melanggar aturan, dan melawan seluruh kota awal. Dan bunuh dia. Kata-kata itu membunuh dan bergema di seluruh aula. Di luar City Lord's Mansion, ada sensasi tersendiri. Di aula utama City Lord's Mansion, para dewa berpangkat tinggi semua berdiri, tampak lucu. Su Yi melawan atau tidak, hasilnya hancur. Tentu saja, mereka lebih suka menolak Su Yi. Dengan cara ini, mereka bisa dibunuh di tempat. Fa Tianming mengerutkan kening, matanya berkedip. Dia tidak percaya bahwa Su Yi akan duduk diam. Namun, dia tidak tahu bagaimana Su Yi bisa menyelesaikan jalan buntu seperti itu. Dan di bawah telah melangkah maju, matanya yang dingin seperti listrik, menatap Su Yi, jika kamu menyerah, kamu dapat menghindari kematian. Jika tidak, kamu akan mati. Dieksekusi. Mengangkat tangannya dan meraih Su Yi dengan ganas. Klik, boom, Su Yi melambaikan lengan bajunya, dan tangan kanan di bawah patah. Berani. Qin Wen Xiao berteriak keras. Tapi di antara alis, ada kegembiraan yang tak terselubung. Su Yi ini memilih untuk melawan, dan bahkan menyakiti orang di depan semua orang. Ini sudah cukup, tidak perlu mencari alasan lagi, hanya berdasarkan ini, Anda bisa membunuhnya di tempat. Dewa atas itu mau tidak mau mencibir. Kelopak mata High Priest berkedut, matanya tertuju pada Su Yi. Dan di luar City Lord's Mansion, hati banyak orang tenggelam, tamat. Siapa yang masih tahu apa konsekuensi dari tindakan Su Yi saat ini? Imam besar, saya sekarang mengikuti aturan kota dan membunuh putra ini, bisakah Anda keberatan? Qin Wen Xiao berbicara tanpa ekspresi. The High Priest melirik Lai Xingku, yang tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan berkata, bagaimana pandangan ketiga Priest tentang masalah ini? Swiss, semua mata tertuju pada Lai Xingku. Pada saat ini,
Wajah Lai Xingku suram dan tidak pasti, dan hatinya tampak sangat berjuang dan terjerat. Tidak menunggu pernyataan Lai Xingku, Qin Wenxiao berkata, masalah ini, tidak perlu bagi tiga imam utama untuk mengungkapkan pendapat mereka, dan tidak perlu bagi imam kepala untuk mengungkapkan pendapat mereka. Melanggar aturan, kamu harus dibunuh. Ya, harus dibunuh. Para dewa dan penjaga atas bergabung. Semuanya diarahkan ke Su Yi. Ekspresi Su Yi sama acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan matanya dingin. Dapat dilihat bahwa tidak ada orang yang hadir di sini berencana untuk menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Dia tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa di masa lalu, Anda dapat menilai apakah ada keluhan hanya dengan menabuh genderang keluhan. Sebelum dia selesai berbicara, pendeta kedua Qin Wenxiao menyela dengan mencibir, jika genderang ketidakadilan masih bisa digunakan, orang berdosa sepertimu sudah dihukum, dan Anda akan berada di tempat kebenaran. Dia menghela nafas, sayangnya, stik drum dari gendang keluhan telah lama hilang, jika tidak, saya tidak perlu membuang kata-kata saya hari ini, dan saya akan langsung bunuh saja kamu, orang berdosa. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu salah, stik drumnya tidak ada di sana, jadi belum tentu drumnya tidak berfungsi. Sambil berkata, dia melihat tiga pengorbanan utama, Lai Xingku, rekan Daois, jika Anda memiliki masalah, pergi dan pukul sendiri genderang ketidakadilan, dan lihat apakah harta ini berani untuk tidak menanggapi. Sebuah komentar membuat penonton tercengang. Banyak orang terkejut dan bingung. Su Yi ini tidak ada hubungannya, jadi apakah dia akan menggantungkan harapannya pada genderang ketidakadilan? Bahkan Luo Xuanji pun tercengang. Dia telah melihat tadi malam bahwa Su Yi percaya diri dan percaya diri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan menggantungkan harapannya pada artefak yang tidak lagi berguna. Ini, ekspresi Lai Xingku berubah beberapa saat, lalu dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan berdiri, oke. Tunggu, Qin Wenxiao berkata dengan dingin, keluhan macam apa, kamu telah melihatnya, Su Yi ini bukan hanya tersangka terbesar dalam pembunuhan Zhou Bing, dia masih terlihat jelas sebelumnya. Ayo, dia melukai komandan penjaga di Bao. Ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Tiga imam, bagaimana menurutmu? Dia menatap Lai Xingku dengan dingin. Ancaman. Pada saat ini, High Priest berkata dengan sungguh-sungguh, stik drum untuk genderang ketidakadilan telah lama hilang dan tidak dapat digunakan, tetapi jika tiga imam benar-benar ingin untuk mencobanya, itu bukan tidak mungkin. Qin Wenxiao mengerutkan kening, mengabaikan imam kepala, memandang ketiga imam tanpa ekspresi, dan berkata, kamu adalah tiga imam dari kota awal, jika kamu bersikeras cobalah, aku tidak akan menghentikannya. Lai Xingku terdiam beberapa saat, lalu menggertakkan giginya dengan tajam, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Ketika melihat adegan ini, Su Yi mengangguk diam-diam dan berkata, tiga Priest, silakan tinggal. Lai Xingku tertegun sejenak, lalu dia berhenti dan berkata, apakah kamu tidak mencoba, rekan Daois Su? Su Yi tersenyum, kamu tidak perlu bermain drum sendiri. Berbicara, dia berbalik, melihat ke samping di luar rumah penguasa kota dan mengeluh, lalu membuka mulut di bawah tatapan sekelompok mata yang tercengang. Apakah saya dirugikan? Seseorang tidak bisa menahan tawa. Su Yi ini, apakah dia gila? Dia ingin berbicara dengan artefak yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun. Tawa juga terdengar di lapangan. Bahkan Fa Tianming, Qin Wenxiao dan lainnya tercengang, mata mereka aneh. Mereka adalah petugasnya, bagaimana bisa mereka tidak tahu bahwa tanpa stik drum, suara tambur tidak berbeda dengan benda mati. Semua ini membuat kata-kata Su Yi luar biasa lucu dan absurd. Tapi saat ini, boom, suara gendang yang besar dan berat tiba-tiba bergema, seperti guntur 9 hari, mengguncang langit dan bumi, dan seluruh kota awal bergetar hebat. Semua tawa tiba-tiba berakhir. Suara genderang begitu kental sehingga mengguncang kehampaan di 10 penjuru, menekan semua suara antara langit dan bumi, dan ketika jatuh ke telinga orang, itu seperti badai petir di dalam hati, biarkan semua orang gemetar dan gemetar. Dalam sekejap, tidak peduli siapa yang ada di dalam atau di luar mansion Tuan Kota, ekspresi mereka semua membeku pada saat ini, dan mata mereka bulat. Di bidang penglihatan mereka, drum ketidakadilan yang diselimuti debu meledak menjadi simbol pola dao yang tak terhitung jumlahnya yang tidak jelas dan aneh. Drum terdengar satu demi satu saat kobaran api saling terkait. Boom, ledakan, ledakan. Wajah masyarakat juga sangat berubah, dan ada seruan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa gendang keluhan, yang telah diam selama bertahun-tahun, telah lama kehilangan keajaibannya, dan akan bangun pada saat ini, dan bergema drum seperti 9 hari. Dan pada akhirnya, genderang keluhan memenuhi cahaya dan hujan, dan karakter hitam besar muncul di kehampaan. Ketidakadilan. Kata itu, lurus seperti bukit kecil, begitu tebal, begitu menyilaukan, menghancurkan kehampaan. Tabrakan drum yang mengerikan itu sunyi. Penonton terdiam dan terpana. Di rumah penguasa kota, wajah imam kepala Fa Tianming berubah, dan dia bergumam, gendang ketidakadilan telah muncul. Pendeta kedua Qin Wenxiao muram, dan alisnya penuh amarah. Adegan tiba-tiba ini juga membuatnya lengah.
Para dewa atas saling memandang dengan cemas, menyadari ada yang tidak beres. 3 pengorbanan utama, Lai Xingku, tampak bersemangat, dan berkata dengan suara gemetar, itu, selalu ada di sana. Ternyata kartu asnya benar-benar tidak adil ini. Luo Xuanji berkedip. Dia samar-samar menebak bahwa alasan mengapa Ming Injustice memiliki reaksi seperti itu kemungkinan besar terkait dengan kekuatan reinkarnasi yang bertanggung jawab atas Su Yi dan api zaman. Di antara mereka, pasti ada rahasia yang tidak diketahui. Pada saat ini, Su Yi masih melihat genderang ketidakadilan, dan berkata dengan ringan, di mana ketidakadilanku? Pada saat ini, tidak ada yang berani tertawa lagi, semua mata tertuju pada Mingdrum. Artefak ini meledak menjadi kecemerlangan misterius pada saat ini, seolah-olah menjadi hidup, membuat sketsa garis tulisan dalam kehampaan. Penonton gempar. Semua orang kaget. Terlalu ajaib untuk membunyikan genderang ketidakadilan, langsung menunjukkan bahwa pendeta kedua adalah pengkhianat yang menjebak Su Yi. Artefak ini sebenarnya menyebut rekan Daois Su sebagai orang dewasa. Mata Luo Xuanji cerah dan penuh perhatian. Lepaskan. Qin Wenxiao tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi, dan berkata dengan tegas, artefak ini harus diam-diam dimanipulasi oleh Su Yi, jadi dia akan berbicara, omong kosong dan fitnah aku. Berbicara, dia menoleh tajam untuk melihat Su Yi, matanya mengerikan, benar atau salah, sudah diputuskan bahwa menurut aturan kota, Su Yi ini harus dieksekusi. Dewa lain di sini juga pembunuh, ya, mereka harus dieksekusi. Suasana sempat tegang. Imam kepala segera bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Imam kepala kedua tenang, tunggu sampai kita mengetahui apa yang terjadi sebelum mengambil keputusan. 3 pengorbanan utama Lai Xingku juga mengertakkan gigi dan berkata, ya, Minggu telah menunjukkan bahwa ada keluhan dalam masalah ini, dan harus kembali diperiksa, jika tidak, itu merupakan pelanggaran terhadap aturan kota. Tiba-tiba, kedua imam itu mengambil sikap tegas terhadap kedua imam itu. Situasi pun berubah. Adegan itu, semua orang yang hadir hanya bisa gemetar. Apa yang kamu cari? Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat adegan di mana dia melawan dan melukai di Bao? Pendeta kedua Qin Wenxiao minum dengan keras. Siapapun yang berani menghalangi tindakan imam kedua, yang dengan sengaja menutupi pendosa Su Yi, kami tidak akan setuju. Ren Beiyu dari pengadilan Tao Sanxing. Dewa lain juga pembunuh. Situasi di aula utama mendadak tegang. Hanya Su Yi yang berdiri di sana dengan tenang dan berkata, ada keluhan dan hutang, jadi Anda tidak perlu campur tangan, tetapi saya ingin melihat, kamu bagaimana cara Qin Wenxiao membunuhku. Apakah kamu melihat ini? Anak ini tidak menyesal, tidak bisa dimaafkan. Qin Wenxiao berteriak dan melambaikan jubah lengan bajunya. Boom! Di telapak tangannya, cahaya ilahi meledak, dan tongkat kayu berwarna darah muncul, yang panjangnya sekitar 10 kaki, ditutupi dengan rune berwarna darah yang aneh dan misterius. Dao Guang, mempesona. Aura pembunuhan yang mengerikan dan menakutkan, mengikuti dari tongkat kayu berwarna darah ini. Untuk sesaat, semua orang tercekik, merasakan tekanan di wajah mereka, dan seluruh tubuh mereka tegang. Menghadapi harta karun ini, orang-orang merasakan rasa putus asa sebagai seorang napi yang menunggu hukuman mati. Ini adalah pedang surgawi, salah satu dari 3 artefak utama kota awal, terutama digunakan untuk membunuh, dapat menekan para dewa dan iblis, dan membunuh semua penjahat. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2078. Pedang surgawi, imam besar dan 3 pendeta semuanya berubah warna. Di masa lalu, 3 artefak, cermin Minghao, staf penalti surgawi, dan drum ketidakadilan, yang mendominasi aturan dan ketertiban kota awal. Ming Haojing memutuskan apa yang benar atau salah. Dan tongkat langit bertanggung jawab atas hukuman. 3 artefak, menahan satu sama lain, cermin Minghao dapat menahan batang hukuman surgawi, drum Ming dapat menahan cermin Minghao, dan tongkat hukuman surgawi dapat menahan mencampur drum. Tapi sekarang, cermin Minghao tidak ada di sana, dan genderang ketidakadilan dikendalikan oleh tongkat penyiksaan surgawi. Di kota awal, tongkat penyiksaan surgawi tampaknya menjadi artefak pertama. Para dewa atas juga menarik napas. Harta ini sangat berbahaya. Biarkan mereka juga merasakan ancaman besar. Di luar rumah penguasa kota, semua orang sangat menyadari bahwa ketika pendeta kedua Qin Wenxiao mengeluarkan tongkat penyiksaan surgawi, langit kota awal tiba-tiba menjadi gelap, dan banyak orang berdebar-debar, kekuatan hukum ketertiban muncul, melonjak di langit seperti guntur dan kilat. Awan gelap menyelimuti kota. Pada saat ini, hanya nafas staf hukuman surgawi yang membuat langit dan bumi kota awal berubah warna. Mata bintang Luo Xuanji sedikit mengembun. Dia mengenali sekilas bahwa tongkat penyiksaan adalah benda terlarang. Di antara harta, mereka milik keberadaan teratas. Su Yi, dosamu sangat besar, dan kamu tidak akan bertobat. Kamu mengikuti aturan kota awal, dan kamu akan bunuh diri dengan tongkat, seperti sebuah contoh. Qin Wenxiao berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia seperti master yang bertanggung jawab atas hukuman surgawi, kekuatannya menguasai penonton dan melakukan penilaian terakhir pada Su Yi. Suara itu masih bergema,
Qin Wenxiao tiba-tiba mengangkat staf hukuman surgawi di tangannya dan menghantamkannya ke arah Su Yi. Pada saat ini, murid imam besar menyusut. Wajah ketiga pendeta itu sangat berubah. Para dewa atas semua siap untuk mengumpulkan tubuh untuk Su Yi. Luo Xuanji maju selangkah dan mengangkat satu tangan. Pada saat ini, di luar rumah penguasa kota, semua orang menahan napas, dan adegan tragis darah Su Yi yang memercik di tempat muncul di benak mereka. Pada saat ini, Su Yi berdiri di tempat dengan tangan di punggungnya, tidak bergerak, dan seringai muncul di mata yang dalam itu. Lalu, boom! Pada saat yang sama, Heavenly Punishment Rod meraung dan rune berwarna darah melesat keluar, tiba-tiba terlepas dari tangan Qin Wenxiao. Klik, 5 jari Qin Wenxiao semuanya hancur dan berceceran darah. Wajahnya sangat berubah, dan dia melihat tongkat penyiksaan surgawi dengan tidak percaya. Harta ini terlepas dari kendalinya pada saat yang kritis. Perubahan mendadak ini membuatnya benar-benar tercengang. Pada saat ini, batang hukuman surgawi meraung, menyalakan cahaya darah yang menyilaukan, dan menghantam Qin Wenxiao dengan keras. Boom! Penonton kaget dan ngeri. Apa ini? Sebelumnya, semua orang mengira Su Yi akan dibunuh, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Qin Wenxiao, yang bertanggung jawab atas staf hukuman surgawi, ditekan di tempat. Perubahan ini membuat mata orang-orang hampir jatuh ke tanah. Ketika mereka mendengar teriakan nyaring Qin Wenxiao, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan gemetar. Sayang sekali, imam kepala kedua dari kota awal yang bermartabat, sebuah eksistensi yang membuat ditakuti para dewa, tetapi ditekan oleh hartanya sendiri, dihancurkan sampai ke kulit, seperti kambing berkedut gila di tanah, orang bahkan tidak percaya. Gendang keluhan muncul, dan bahkan tongkat penyiksaan surgawi berubah. Ini pasti ada hubungannya dengan Su Yi itu. The High Priest berkeringat dingin. Luar biasa, luar biasa. Mata tiga imam utama lurus, dia belum pernah melihat variabel seperti itu. Kok bisa? Dewa-dewa atas itu ketakutan dan wajah mereka pucat pasi. Mereka juga berencana untuk mengumpulkan tubuh Su Yi untuk merebut kekuatan reinkarnasi dan api zaman, tetapi perubahan drastis seperti itu benar-benar mengacaukan rencana mereka. Dengar, aku bahkan tidak tahan dengan tongkat siksaan. Su Yi berbicara dengan ringan. Kelopak mata semua orang melompat. Pada titik ini, siapa yang tidak tahu, Su Yi datang dengan persiapan kali ini. Hanya saja tidak ada yang mengira bahwa dua senjata ilahi, gendang ketidakadilan dan tongkat hukuman surgawi, tidak adil baginya. Ini tidak terduga. Ada keributan di luar City Lord's Mansion. Ini semua salahmu. Pendeta kedua Qin Wenxiao mendesis, pipinya berkerut. Dia terjepit di sana, tidak bisa bangun. Salah? Ini untuk menjernihkan keluhan saya setelah menabuh genderang keluhan dan tongkat hukuman surgawi membedakan yang benar dari yang salah. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. 3 pendeta, menurut aturan kota, jika pendeta melakukan kesalahan, membengkokkan hukum untuk keuntungan pribadi, menjebak dan menganiaya orang-orang di kota, bagaimana menghadapinya? Ini, 3 pendeta utama Lai Xing terdiam sejenak dan berkata, dulu, tidak pernah ada kejahatan pendeta, tapi menurut saya, jika pendeta membuat kesalahan, dia harus dihukum berat oleh aturan kota. Tidak pantas. Su Yi berkata, menurut pendapat saya, sebagai imam kepala di kota, tetapi menggunakan aturan untuk menganiaya orang lain, saya harus bersalah 1 kelas lagi. Qin Wenxiao dengan marah berkata, siapa kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menilaiku? Dia jelas sangat marah, tidak peduli apa aturannya, dia berkata dengan tajam, katakan, aturan kota awal ini, saya memiliki keputusan akhir. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk menghukumku. Boom! Staf hukuman surgawi jatuh, tubuh Qin Wenxiao hancur berkeping-keping, dan tulangnya patah. Tanahnya merah darah. Pukulan ini seperti serangan balik yang tidak terlihat, memberitahu Qin Wenxiao bahwa aturan kota awal tidak dihitung. Penonton semakin hening dan suasana semakin tertekan. Ren Beiyu dan dewa-dewa atas lainnya mengerutkan kening dan merasa tidak enak. Su Yi, ambisi serigalamu, diam-diam memanipulasi genderang ketidakadilan dan pedang surga, kau harus dihukum. Qin Wenxiao menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu berhenti sekarang, masih ada waktu, jika tidak hanya rekan Taois yang hadir yang tidak dapat menghindarkanmu, juga akan keluarga Qin kuno saya, tidak memaafkan Anda. Kata-katanya penuh kebencian dan penuh ancaman. Anda dapat yakin bahwa saya juga orang yang mematuhi aturan dan tidak akan melanggar aturan kota awal. Su Yi berkata dengan santai, saat ini, aku tidak akan ikut campur, semuanya akan dihukum oleh staf hukuman surgawi. Tongkat siksaan surgawi tampaknya memiliki spiritualitas, meraung pada saat ini, dan ada suasana pembunuhan yang menakutkan. Semuanya, masih menonton. Qin Wenxiao berteriak, memandang Ren Beiyu dan dewa-dewa atas lainnya. Tapi para dewa atas ini menghindari matanya, tetap diam, dan tampak muram dan tidak pasti. Kamu, Qin Wenxiao sangat marah, dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, dia ditebas oleh staf hukuman surgawi. Boom! Tubuh Qin Wenxiao memiliki banyak retakan,
dan dia akan dihancurkan, dagingnya kabur, dan dia menjerit nyaring. Semua orang dapat melihat bahwa Heavenly Punishment Rod terlalu tabu, kekuatannya menakutkan, dan dapat menggunakan aturan dan ketertiban kota awal. Ini membuat para dewa atas itu merasa terancam. Ini bukan akhir, tongkat siksaan surgawi jatuh lagi. Boom! Tubuh Qin Wenxiao benar-benar hancur. Begitu jiwanya melarikan diri, dia dibombardir oleh tongkat hukuman surgawi dan hampir hancur. Su Yi, klan Qin kunoku tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak akan. Jiwa Qin Wenxiao menjerit, penuh dendam dan kebencian. Boom! Saat berikutnya, dengan deru tongkat penyiksaan surgawi, jiwa Qin Wenxiao hancur dalam satu gerakan. Pada titik ini, imam kedua dari kota awal hancur total. Dari awal hingga akhir, dia tidak berdaya untuk berjuang, tidak berdaya untuk melawan, dan kekuatan tongkat siksaan surgawi menjadi semakin menakutkan. Inilah keabadian sejati. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresi orang lain yang hadir berubah dan suasana hati mereka anjlok. Apakah menurutmu dia salah meninggal? Su Yi menatap Minggu. Boom! Hanya dengan cara ini keadilan ilahi dapat diwujudkan. Semuanya. Banyak orang memiliki perasaan aneh di hati mereka, penghinaan ini tampaknya benar dan menakjubkan, tetapi di depan Su Yi, itu seperti pelayan yang patuh. Namun, keluhan orang dewasa belum sepenuhnya terhapus. Pengkhianat memiliki kaki tangan lain, dan harus dihukum berat satu persatu. Hanya dengan cara ini bisakah hukum ketat dari kota awal terungkap. Sebaris kata muncul lagi. Tulisan tangannya penuh dengan niat membunuh. Tiba-tiba, hati Ren Beiyu dan dewa-dewa atas lainnya tenggelam ke dasar lembah, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Sebelum Qin Wenxiao dieksekusi, mereka sudah merasakan bahwa situasinya tidak baik, dan mereka ingin mundur. Mereka takut akan kekuatan suci terlarang dari tongkat hukuman surgawi. Tapi siapa yang mengira bahwa begitu Qin Wenxiao meninggal, dia akan mengambil inisiatif untuk berbicara dan menuding mereka. Konyol, bagaimana kita bisa menjadi kaki tangan? Ren Beiyu mendengus dingin, belum lagi, sejak memasuki kota awal, kita semua telah bertindak sesuai aturan, tetapi kita tidak pernah melanggar hukum apapun. Dewa lain juga terlihat buruk. Su Yi berkata dengan enteng, apakah kamu telah dianiaya? Tidak masalah jika kamu mengatakannya, dan tidak masalah jika aku mengatakannya. Absurd. Seorang dewa berpangkat tinggi tua berambut abu-abu berteriak, jika kamu memanipulasi genderang ketidakadilan dan pedang surga, aturan apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa ada hukum raja? Kamu tidak bohong. 3 pengorbanan utama, Lai Xing, berkata tanpa ekspresi, saat kamu menanyai Minggu, kamu bertarung melawan kota awal. Pada saat ini, Imam Kepala Fatianming juga berkata dengan nada dingin, staf hukuman surgawi adalah perwujudan dari aturan dan ketertiban kota awal, dan tidak akan pernah salah orang baik. Saya juga melihat bahwa pendeta kedua Qin Wenxiao menjebak dan menganiaya Dao Yousu, tetapi menderita serangan balasan dari staf hukuman surgawi. Ini adalah bukti terbaik. 2 pendeta berturut-turut mengeluarkan suara mereka, dan mereka semua berdiri di samping Su Yi dengan pendirian yang jelas. Dewa atas itu semua kaget dan marah. Konyol, konyol. Wajah Ren Beiyu tegas. Dalam analisis terakhir, bukan terserah Anda untuk memutuskan aturan kota awal. Apakah Anda ingin menghukum dan menghukum kami? Cocok. Suara masih bergema. Boom. Pada saat ini, dia dan lebih dari 10 dewa tingkat tinggi lainnya melarikan diri langsung menuju rumah penguasa kota. Melarikan diri lebih cepat dari yang lain. Saat melarikan diri, banyak dewa atas bahkan berusaha keras untuk menampilkan semua kartu pelarian di bagian bawah kotak. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2079. Dewa atas sudah menjadi sosok tertinggi yang berdiri di jalan Shinto. Ini adalah eksistensi yang paling kuat di bawah Tuhan. Dengan latihan Su Yi saat ini, dalam situasi 1 lawan 1, dia hanya bisa bersaing dengan 1 atau 2 orang. Dan ketika sekelompok dewa atas seperti itu tiba-tiba memilih untuk melarikan diri, Su Yi tidak punya waktu untuk menghentikannya. Imam besar dan 3 imam juga tidak akan bekerja. Luo Xuanji ingin melakukan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Su Yi tidak bergerak, hatinya bergerak, dan dia memilih untuk tidak bergerak. Tapi, tongkat surga bergerak. Tiba-tiba pembunuh besar ini melayang ke udara. Boom! Di langit di atas kota awal, kekuatan hukum dan ketertiban, seperti guntur, berubah menjadi darah yang menyilaukan pada saat ini, dan kemudian jatuh dari langit. Hula, lurus seperti badai petir yang turun. Kekuatan keteraturan seperti rantai yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring berwarna darah. Terikat, ditekan di tempat. Setiap perjuangan akan sia-sia. Kekuatan tatanan berwarna darah yang mempesona dipenuhi dengan kekuatan terlarang, memenjarakan Qi dan Taoisme para dewa atas. Satu demi satu berhamburan seperti anjing mati. Di bawah langit, tongkat siksaan surgawi ditangguhkan, dan kekuatan terlarang yang dilepaskan seperti matahari besar yang bersinar sendirian di alam semesta. Para dewa tidak berani melihat langsung. Pembunuh besar ini benar-benar luar biasa, penuh spiritualitas, penuh atmosfer tabu yang tak terbayangkan, seperti penguasa mutlak kota awal, hidup dan mati.
Semua orang terkejut, dan mereka semua tercengang. Dengan satu pukulan, lebih dari selusin dewa tingkat tinggi ditekan dan dipenjarakan. Sungguh kekuatan yang menakutkan, siapa tangan harta ini? Mata bintang Luo Xuanji sedikit mengembun. Dia adalah penguasa wilayah terlarang, tetapi pada saat inilah dia benar-benar menyadari kedahsyatan senjata terlarang ini. Pada saat ini, semua orang di City Lord's Mansion sudah berjalan keluar dari aula dan datang ke tempat di mana para dewa atas ditekan. Ini aturan kota awal. Ada dewa tinggi yang mendesis dan mengekspresikan kemarahan. Apa aturannya? Sui bisa dimanipulasi dan melakukan apapun yang dia mau. Bagaimana ini bisa adil? Dewa lain menggertakkan gigi, dan ekspresi mereka penuh dengan kengganan. Dalam hal kekuatan sebenarnya, siapapun dari mereka dapat dengan mudah membunuh karakter seperti Sui yang bukan dewa. Tapi yang paling memalukan adalah ini kota awal. Ada pembunuh besar seperti tongkat surgawi, yang membuat mereka bebas berlatih dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Saya bilang aturan tetap aturan. Sui Dao, tentu saja, termasuk saya. Hanya dengan cara ini hukum dapat ditegakkan secara tegas dan peraturan dipatuhi serta diyakinkan dari hati. Boom, gendang keluhan terdengar, dan sebaris kata muncul, apa yang dikatakan Tuan itu sangat benar, tidak ada aturan dan tidak ada aturan, tidak terkecuali para dewa. Jika tidak ada aturan, yang lemah tidak akan bisa mendapatkan shelter, yang kuat tidak bisa dikendalikan, dan kota awal kehilangan artinya. Adegan ini membuat banyak orang merasa naik turun. Karena ingin mengikuti aturan, maka saya harus bertanya, apakah ada bukti kuat yang menuduh kita sebagai kaki tangan? Ren Beiyu berkata dingin. Tiba-tiba semua orang saling berpandangan. Tanpa diduga, Sui mengangguk dan berkata, iya. Iya, semua orang tercengang. Bahkan Luo Xuanji tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kemarin, Sui baru saja tiba di kota awal dan tidak keluar. Di mana dia menemukan buktinya? Namun, Sui tiba-tiba memandang Fa Tianming, pendeta utama, dan berkata, akhirnya akan segera berakhir, Anda sudah cukup melihat pertunjukan bagus ini, bukankah seharusnya begitu? Apakah kamu mengeluarkan cermin Ming Hao? Penonton kaget. Semua orang telah lama mendengar bahwa cermin Ming Hao, salah satu dari 3 artefak kota awal, telah dicuri sejak lama. Karena itu, imam kepala Fa Tianming seperti harimau yang giginya dicabut. Bahkan sebelum kekacauan hari ini, baik imam kedua maupun yang lain tidak menganggap serius imam kepala. Bahkan Grand Priest sendiri memilih untuk bijaksana dan melindungi dirinya dari pinggir lapangan, dan tidak terlibat dalam gejolak ini. Semua ini dianggap sebagai tanda kelemahan dan kerugian. Tapi siapa sangka Sui langsung memecahkannya, dan cermin curian selalu berada di tangan imam besar. 3 pendeta Lai Xingku melebarkan matanya, menatap Fa Tianming dengan tidak percaya, dan berkata, Imam Agung, cermin Ming Hao selalu ada di tanganmu. Fa Tianming berdiri di sana dengan tatapan kosong, dengan ekspresi mendung di wajahnya. Untuk beberapa saat, dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dan menghela nafas. Sekarang, aku akhirnya mengerti bahwa pendeta kedua dan aku sama-sama sadar diri dan jauh diremehkan. Kesabaranmu. Penonton ribut, siapa yang tidak bisa melihat kalau imam besar adalah default? Kenapa tidak berjuang? Su Yi bertanya. Fa Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, awal ketika genderang keluhan muncul, saya sudah menyadari bahwa trik kecil saya ditakdirkan untuk menjadi api yang tidak bisa ditutupi oleh kertas. Dilihat oleh sesama Taois, tidak perlu berjuang sama sekali. Berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan kotak hitam misterius dari lengan bajunya, dan memegangnya di depannya dengan kedua tangan. Cermin ada di dalam kotak, orang tua itu yakin bahwa dia telah kalah, dan dia bersedia menerima hukuman. Berbicara, Fa Tianming membungkuk kepada Su Yi, menundukkan kepalanya, dan menghadap ke tanah dengan gerakan pertobatan dan menundukkan kepalanya. Semua orang kaget. Siapa yang bisa membayangkan bukan hanya 2 imam yang bermasalah, tapi bahkan imam kepala punya ide lain. Fa Tianming, ada apa? Lai Xingku marah. Tidakkah kamu mengerti, orang tua ini sudah lama memutuskan untuk memonopoli Ming Hao Jing, dan untuk membasmi pendeta kedua Qin Wen Xiao, maka ambillah tongkat hukuman surgawi sebagai milikmu. Luo Xuanji berkata ringan, seperti hari ini, ketika Snipe dan Remis bersaing, nelayan menang. Ketika Qin Wen Xiao mati, menurut akal sehat, harta ini secara alami akan diambil olehnya. Imam kepala harus mengambil kendali, jadi itu berarti Qin Wen Xiao akan dibunuh tanpa usaha apapun, dan seorang pembunuh besar akan ditangkap dengan sia-sia. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa metode Dao Yousu akan sangat ajaib, cukup untuk membuat ketiga artefak itu terwujud dan rencananya gagal. Suaranya penuh ironi. Semua orang samar-samar mengerti, dan untuk sementara, pandangan mereka terhadap imam besar Fa Tianming berubah. Orang tua ini sangat tersembunyi. Yang mulia salah. Tapi Fa Tianming menghela nafas, saya pikir memang benar untuk memonopoli Ming Hao Jing, tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah mengetahui berita bahwa Ming Hao Jing dicuri, sikap pendeta kedua Qin Wen Xiao kepada saya telah sangat berubah, dan dia tidak akan lagi menempatkan saya di mata pemilik kota. Dalam beberapa tahun terakhir,
bahkan para penjaga di kota tidak berani mematuhi perintah saya, tetapi mematuhi Qin Wen Xiaoyan dengan segala hormat. Berbicara, jejak kebencian muncul di alisnya, juga, saya jelas menyadari bahwa Qin Wen Xiao telah menggantikan saya sebagai penguasa kota. Dia diam-diam membuat berdamai dengannya berkali-kali. Kontak Lai Xingku, saya berharap untuk bergabung dengan Lai Xingku dan menemukan alasan untuk memecat saya. Bagaimana saya tidak membencinya? Lai Xingku terdiam. Fa Tianming benar, Qin Wen Xiao, pendeta kedua, benar-benar berniat membasmi Fa Tianming. Jadi, ketika gejolak hari ini terjadi, kamu sudah memutuskan untuk duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung dan menuai keuntungan dari para nelayan, kan? Su Yi. Fa Tianming masih mempertahankan postur membungkuk, suaranya rendah dan pahit. Ya, saya benar-benar ingin Qin Wen Xiao dan Yang Mulia bertarung sampai mati. Tapi kamu tidak khawatir tentang kemenangan Qin Wen Xiao? Su Yi bertanya. Fa Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, saya yakin Yang Mulia bertanggung jawab atas reinkarnasi dan memegang api era, dan Qin Wen Xiao tidak bisa membunuhnya sama sekali. Saya juga yakin bahwa justru karena inilah 3 pengorbanan utama Lai Xingku akan dengan tegas memilih untuk berdiri di sisi Anda. Ekspresi Lai Xingku tidak pasti, dan tidak dapat disangkal. Setiap orang memiliki keegoisan, tidak terkecuali saya. Fa Tianming menghela nafas, untungnya, meskipun saya ingin membunuh Qin Wen Xiao dan ingin mengendalikan tongkat hukuman surgawi, saya takut dengan aturan kota sejak awal berakhir, dan saya tidak berani main-main. Ayo, saya tidak pernah berani melanggar aturan, jadi saya akan selalu bertahan dan menyerah. Memilih untuk menonton dari pinggir, duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, tanpa menyebabkan setiap kesalahan besar. Luo Xuanji dengan jijik berkata, demi keserakahan sendiri, mengambil cermin Minghao sebagai miliknya sama saja dengan menginjak-injak aturan kota awal, bahkan itu dapat dikatakan bahwa kekacauan hari ini sepenuhnya disebabkan olehmu. Bayangkan, jika cermin itu ada, bagaimana bisa 2 pendeta itu berani main-main? Harta ini dapat membedakan benar dan salah dari segala sesuatu di kota awal, dan dapat berisi tongkat hukuman surgawi. Beraninya kedua pendeta menjebak dan menganiaya Su Yi. Jika itu masalahnya, tongkat hukuman surgawi tidak akan mengampuni dia. Fa Tianming kehilangan jiwanya dan menghela nafas, saya tidak punya niat untuk memaafkan diri sendiri, dan sekarang saya telah sepenuhnya mengaku bersalah dan bersedia menerima hukuman apapun. Ketika semua orang melihat ini, mereka hanya bisa menghela nafas. Gejolak hari ini sungguh membuka mata. Su Yi melangkah maju, mengambil kotak kayu hitam, dan berkata, sebagai penguasa kota, tahukah kamu bahwa ketiga artefak ini tidak dapat dihancurkan oleh penghilangan? Fa Tianming berkata, di masa lalu yang panjang, kita semua berpikir bahwa reinkarnasi telah lama menghilang dan tidak akan muncul kembali di dunia, tetapi api zaman yang membuka jalan para dewa kuno, juga akan hilang, dan orang luar manapun tidak akan bisa lagi datang ke kota awal. Dalam hal ini, meskipun ketiga artefak ini tidak dapat dimurnikan, selama dapat dikendalikan, siapa yang tidak dapat dipindahkan? Tiba-tiba, Su Yi mengerti. Dalam analisis terakhir, itu karena kekuatan reinkarnasi telah menghilang terlalu lama, dan jalan para dewa kuno belum dibuka untuk waktu yang lama. Imam kepala dan imam kedua akan serakah. Jadi, semua gejolak dipentaskan hari ini. Menggelengkan kepalanya, Su Yi membuang pikirannya yang mengganggu dan berhenti memikirkannya. Klik, dia mengangkat tangannya untuk membuka kotak kayu hitam itu. Tiba-tiba, sebuah cermin perunggu bundar tersapu, berubah menjadi cahaya menyilaukan yang melesat lurus ke langit. Cermin perunggu seterang matahari terbit, menyinari alam semesta. Suasana megah juga muncul dalam aturan dan ketertiban kota awal. Cermin cerah. Cermin menggantung tinggi, wawasan tentang musim gugur. Apapun yang terjadi di kota, tidak dapat lepas dari wawasan Ming Hao Jing. Ketika harta ini lahir, dewa atas yang ditekan oleh tongkat penyiksaan surgawi tiba-tiba mengubah wajahnya. Sebelumnya, mereka tidak mengakui bahwa mereka adalah kaki tangan Qin Wen Xiao, pendeta kedua, karena tidak ada yang bisa memberikan bukti yang meyakinkan. Tapi sekarang, dengan munculnya Ming Hao Jing, mereka menyadari bahwa kali ini mereka benar-benar akan menderita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2080. Cermin terang ada di langit, menerangi kota awal. Pada saat ini, setiap orang memiliki ilusi bahwa rahasia batin mereka telah ditembus secara menyeluruh, dan mereka merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Lihat, orang-orang ini telah melanggar peraturan kota. Su Yi berbicara. Cermin Ming Hao berdengung, dan cermin itu tiba-tiba menyinari para dewa atas yang tertekan. Dalam sekejap, nyala api mengalir, dan gambar muncul dalam kehampaan. Di halaman, lakukan yang terbaik. Kesalehan berbakti Qin Wen, kamu datang dengan 3 jimat leluhur King, aku tentu saja mempercayaimu. Ren Beiyu tersenyum dan berkata, terserah imam kedua untuk memutuskan. Saya hanya akan mengikuti perintah imam kedua. Qin Wen Xiaodao, setelah acara selesai, semua orang bisa mendapatkan bagian dari kekuatan reinkarnasi, dan era api ini harus diserahkan kepadaku. Ren Beiyu tersenyum dan berkata,
lakukan saja seperti yang dikatakan pendeta kedua. Adegan ini dengan jelas mencerminkan sikap dan percakapan Ren Beiyu dan Qin Wenxiao. Tiba-tiba, ada keributan di antara penonton. Su Yi berpikir keras. Tidak diragukan lagi, pembangkit tenaga listrik dari kekuatan teratas di domain dewa juga telah menyiapkan berbagai cara sebelum memasuki jalan para dewa kuno. Dalam kehampaan, adegan masih muncul, yang semuanya adalah gambar para dewa atas dan pendeta kedua Qin Wenxiao berkolusi dan berkomplot. Untuk sesaat, ekspresi semua orang yang melihat para dewa atas berubah. Dan keajaiban cermin bahkan lebih mengejutkan. Menghadapi bukti seperti besi ini, mereka tidak punya alasan untuk membantah. Jika Anda merasa telah dirugikan, Anda dapat mengajukan keluhan untuk mencari keluhan. Su Yi berkata ringan. Dia berdiri di sana memegang kendi, kemeja birunya berkibar, tenang seperti sebelumnya, menyendiri. Tapi gejolak ini selalu berada di bawah kendalinya, yang membuat orang gemetar. Ren Beiyu dan yang lainnya terdiam. Berjuang dan berdebat hanya akan membuat mereka terlihat memalukan seperti badut, dan mereka meremehkannya. Kami tidak berani melanggar aturan kota awal. Dewa berpangkat tinggi berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun kami telah bekerja sama dengan pendeta kedua Qin Wenxiao, kami tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti orang atau menghukum orang, terlepas dari pendapat argumennya, sangat ingin untuk menghukum saya, dan tidak akan pernah dihukum dengan hukuman mati. Ya, kami mengikuti aturan kota, tapi bukan milikmu, Su Yi. Jika aku menunggu ini dibunuh hari ini, itu hanya bisa membuktikan bahwa aturan kota awal tidak seperti itu, baik sekali. Seseorang menggertakkan giginya. Su Yi menyeringai, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa para dewa atas ini menaruh harapan mereka untuk bertahan hidup pada aturan kota awal. Tenang, saya tidak repot-repot melanggar aturan dan menggunakan kekuatan kota awal untuk membasmi Anda. Su Yi berkata, semuanya dilakukan sesuai dengan aturan kota. Berbicara, dia mengangkat matanya untuk melihat staf hukuman surgawi, sudah waktunya untuk mengeksekusi hukuman. Boom, boom, suara yang padat dan membosankan terdengar. Rao adalah bahwa suasana hati dan kemauan mereka sekuat besi, dan mereka juga menyeringai dan menjerit kesakitan. Rasanya seperti hantu menangis dan serigala melolong, bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, mereka sangat menyadari betapa ketatnya aturan kota awal. Bagaimana dengan para dewa? Jika Anda berani melanggar aturan, Anda akan dihukum berat seperti anjing mati. Setelah beberapa saat, tongkat hukuman surgawi berhenti. Semuanya terpukul, tapi semua orang bisa melihat bahwa dewa-dewa atas itu jelas lega. Karena mereka tidak dibunuh. Su Yi, penghinaan hari ini, kami mengingatnya. Dia akan mengembalikannya 10 kali lipat dan 100 kali lipat di masa depan. Ren Beiyu berjuang untuk bangun, menutupi pantatnya dengan satu tangan, dan menggertakkan giginya. Pantatnya pecah, berdarah, sangat malu, dan terlihat sangat lucu. Su Yi tersenyum dan berkata, lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu secara pribadi. Pergi. Su Yi tidak menghentikannya. Aturan kota awal tidak dapat dilanggar. Sejak awal, dia tidak pernah berpikir untuk melampaui aturan untuk membunuh musuh-musuh ini. Jalan menuju para dewa kuno baru saja dimulai, dan pertunjukan yang bagus baru saja dimulai, Su Yi tidak terburu-buru. Segera, para dewa yang mengikuti para dewa atas ke jalan para dewa kuno juga pergi dengan tergesa-gesa. Su Yi memandang imam besar Fa Tianming. Pria itu terus menundukkan kepalanya dan menghadap ke tanah, tak bergerak. Anda sendiri yang menanggung hukumannya. Su Yi berbisik. Fa Tianming berkata, terima kasih, rekan Taois, karena telah merawat wajah lama. Dia perlahan berdiri tegak, dan berkata dengan ekspresi rumit, orang tua itu punya firasat, aku khawatir staf hukuman surgawi tidak akan menyelamatkan hidupku kali ini. Sebelum dihukum, orang tua itu ingin meminta nasihat kepada rekan-rekan Tao. Jangan ragu untuk mengajari saya. Su Yi mengangguk dan berkata, iya. Apakah kamu tahu bahwa jalan menuju dewa kuno telah mengalami perubahan drastis sejak lama? Fa Tianming berkata dengan sungguh-sungguh. Su Yi berkata, aku mendengar sedikit. Sebelumnya, Lai Xingku telah berbicara dengannya, karena kekuatan reinkarnasi telah menghilang terlalu lama, dan makhluk mengerikan di jalan para dewa kuno yang ditekan oleh kekuatan reinkarnasi telah membangunkan seseorang, setelah yang lain dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, ketika dia datang ke jalan para dewa kuno, Hebo juga berbicara tentang bahwa ketika dia tiba di jalan para dewa kuno, dia akan seperti obor yang menyala dalam kegelapan, menarik tak terhitung banyaknya orang semua masalah dan pembunuhan. Bahkan ketika dia memasuki jalan para dewa kuno, dia dihalangi oleh 3 makhluk yang menakutkan dan misterius, Kaisar Suangu, penjara master kaca ajaib, dan kepala naga Tao. Oleh karena itu, Su Yi sangat siap untuk beberapa perubahan drastis di jalan para dewa kuno. Fa Tianming, imam kepala, berkata dengan emosi, sayangnya, saya tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Berbicara, dia mengangkat matanya dan melihat staf hukuman surgawi, cermin Minghao dan Drum Mingming, dan berkata,
Orang tua itu masih memiliki pertanyaan, ketiga harta ini telah dijaga di sini sejak awal kota, dan tidak ada yang bisa memperbaikinya, dan tidak ada yang bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. Tapi mengapa sesama Taois mengizinkan mereka untuk mematuhi perintah? Satu kalimat menarik banyak mata penasaran di lapangan. Ini benar-benar luar biasa, dan juga merupakan kebingungan terbesar di benak orang-orang. Dalam kekacauan barusan, alasan mengapa Suyi bisa tertawa terakhir, intinya adalah ketiga artefak ini menunjukkan kekuatan mereka satu demi satu. Suyi tidak menjawab, tetapi berkata, mulai sekarang, tidak peduli siapa yang menghadapi ketidakadilan yang saya temui hari ini, mereka akan mendapatkan bantuan dari tiga artefak ini. Tidak ada yang bisa melangkahi. Fa Tianming, imam kepala, terdiam beberapa saat, menghela nafas, dan berkata, orang tua itu telah diajari. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menatap tongkat hukuman surgawi dan berkata, pendosa Fa Tianming, bersedia menerima hukuman. Boom! Pedang surgawi jatuh. Dalam sekejap, tubuh Fa Tianming runtuh, dan banyak retakan muncul di jiwanya. Tidak benar-benar hilang. Semua orang terkejut. Suyi juga sedikit terkejut dan berpikir. Saya melihat cahaya dan bayangan keluhan beredar, dan sebaris kata muncul di kehampaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Fa Tianming memiliki perbuatan baik di kota awal, tetapi sekarang kelebihan dan kekurangannya sama, kejahatan tidak akan membunuhnya, jadi dia menyelamatkan hidupnya, kehilangan yang tinggi pos pendeta, di penjara di kota selama 1000 tahun. Fa Tianming tercengang, ekspresinya berubah. Setelah beberapa saat, dia siap menerima perintah, pendosa Fa Tianming, yakinlah. Boom! Melihat semua ini, semua orang yang hadir tersentuh. Ada yang mau tidak mau berbisik, bagus sekali, ganjaran dan hukumannya jelas, hukumnya adil. Pada saat ini, beberapa penjaga yang melayani pendeta kedua tidak dapat lagi menahan rasa takut di hati mereka, dan mereka berlutut dan mengambil inisiatif untuk meminta hukuman. Di antara mereka, ada seorang penjaga yang terluka oleh Su Yi dan memimpin di Bao. Tongkat hukuman meraung dan menghukum satu persatu, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Saya tidak menyangka ketiga artefak ini begitu misterius. Mata Luo Xuanji berkilat dengan cemerlang, jika aturan dan ketertiban di dunia ini bisa begitu adil dan adil, bagaimana bisa ada begitu banyak kekacauan dan bencana buatan manusia di dunia ini? Suaranya penuh emosi. Dia juga membuka mata hari ini. Suyi berpikir, jika suatu hari seseorang dapat melampaui langit dan menekan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, mungkin langkah ini dapat dicapai. Luo Xuanji mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, menurut pendapat saya, rekan Taois memiliki peluang terbaik untuk mencapai langkah ini. Suyi tertawa dan meminum anggur dalam satu tegukan. Dia tidak memberitahu Luo Xuanji, tadi malam, ketika dia berkultivasi, dengan kekuatan reinkarnasi, dia merasakan beberapa rahasia kota awal. Rahasia ini tidak rumit, hanya tidak diketahui. Misalnya, orang yang mendirikan kota awal ini adalah kehidupan pertamanya. 3 senjata ilahi, staf hukuman surgawi, cermin Minghao, dan drum ketidakadilan, semuanya berasal dari tangan generasi pertama. Misalnya, di jalan para dewa kuno, kota awal adalah titik awal dari semua cobaan, tetapi untuk semua makhluk di jalan para dewa kuno, itu adalah sisi lain yang mereka tidak bisa mencapai. Di masa lalu, hanya klan Qin kuno, klan Fajia, dan klan Lai yang memiliki kesempatan untuk mengirim orang ke kota awal. Namun, dia hanya datang untuk menjaga dan menjaga kota awal, mirip dengan peran penjaga gerbang. Misalnya, era Tinder bukan hanya kunci untuk membuka jalan menuju dewa-dewa kuno, tetapi juga memiliki misteri lain. Ini juga alasan mengapa Suyi mampu membangkitkan genderang ketidakadilan, memanggil staf hukuman surgawi, dan Ming Hao Jing untuk melakukan sesuatu. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia ingin melanggar aturan dan membunuh dewa-dewa atas itu, dia pasti bisa melakukannya dengan mudah. Namun, Suyi tidak melakukannya. Tentu saja, yang paling penting bagi Suyi, membunuh dewa-dewa atas itu sama sekali tidak penting dibandingkan dengan mempertahankan aturan kota awal. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2081. Di luar istana Tuan Kota, para penjaga yang berinisiatif menerima hukuman semuanya tergeletak di tanah, dengan tingkat luka yang berbeda-beda. 3 imam, sekarang kamu bisa menjadi pemenang terakhir. Luo Xuanji membuat lelucon. Fa Tianming, imam kepala, hanya memiliki sisa jiwanya dan telah dipenjara selama ribuan tahun. Pendeta kedua, Qin Wenxiao, dibunuh dengan tongkat. Sekarang di kota awal ini, hanya 3 pengorbanan utama, Lai Xingku, yang telah menghindari badai ini. Tentu saja, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai pemenang terakhir. Ekspresi ke Lai Xingku berubah, dan dia berkata dengan getir, jangan katakan itu, Yang Mulia, tadi malam, saya diancam oleh pendeta kedua Qin Wenxiao, begitu banyak sehingga sudah terlambat hari ini untuk menyatakan dukungan saya untuk Dao Yousu. Lobby Renbei sebelumnya bagus. Baik itu hukuman atau argumen, pada akhirnya kau tetap berdiri di sisi aturan kota, begitulah cukup. Suyi tersenyum dan tidak menyalahkan Lai Xingku.
Tapi ekspresi Lai Xingku berubah, dan dia berkata sambil menghela nafas, aku sebenarnya membuat kesalahan besar. Saya tahu. Suyi berkata, kamu menyimpan stick drum dari genderang ketidakadilan, tetapi harta ini telah dicuri. Qin Wenxiao seharusnya menggunakan ini sebagai ancaman. Kamu, kan, lagi pula, benar-benar mengikuti aturan sudah cukup untuk menghukummu karena melalaikan tugas. Lai Xingku terkejut, dan dia tercengang, apakah kamu sudah mengetahuinya? Suyi berkata, Ming Haojing memberitahuku. Ming Haojing dapat melihat semua yang terjadi di kota awal, dan tentu saja juga tahu bagaimana pendeta kedua Qin Wenxiao mengancam Lai Xingku tadi malam. Tidak heran, Lai Xingku tersenyum pahit, akhirnya aku mengerti sekarang bahwa semua gejolak yang terjadi hari ini telah lama disaksikan oleh rekan-rekan Taois, dan penampilan kita, dan tidak ada perbedaan antara badut yang melompat. Kartu truf dan detailnya sudah terlihat, semakin seru hari ini, semakin tinggi lompatannya, semakin sengsara dan jelek nasibnya jatuh. Luo Xuanji ingat apa yang terjadi semalam. Pada saat itu, Suyi sedang berbaring malas di halaman, minum dan mengagumi bulan. Ketika berbicara tentang gejolak yang akan dipentaskan hari ini, dia pernah menggunakan, tidak menyenangkan, 4 kata untuk menggambarkannya. Tidak diragukan lagi, Suyi sudah mengetahui semua ini saat itu. Orang ini benar-benar orang yang luar biasa, setiap kali dia berpikir dia akan mengalami bencana besar, tetapi setiap kali dia menggunakan cara yang tidak terduga untuk menyelesaikannya. Luo Xuanji merasa sedikit aneh. Dia ingat banyak hal, pertama kali dia melawan Suyi di kota yang hilang. Di depan pagoda jahat kuno, sosok misterius Buddha Gongye bergerak untuk membalikkan keadaan bagi Suyi. Saya juga ingat bahwa sebelum jalan menuju Dewa Kuno dibuka, heboh paling misterius di Sungai Panjang pada zaman itu muncul untuk mendukung Suyi. Selain apa yang dia saksikan hari ini, Luo Xuanji dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tak terkendali. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan orang ini? Jadi, apakah rekan-rekan Taois sudah tahu siapa pencuri yang mencuri stick drum drummer? Lai Xingku mau tak mau bertanya. Ada beberapa spekulasi. Suyi berkata, bukan kebetulan, kemungkinan besar itu terkait dengan liesi kuno di belakangmu. Wajah Lai Xingku tiba-tiba berubah, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara cemberut, saya sudah lama berspekulasi seperti itu, tapi tidak berani untuk mempercayainya. Satu-satunya orang yang dapat menjaga kota awal adalah orang-orang kuat yang dipilih oleh klan Qin kuno, klan Fajia dan Lai. Di antaranya, kaum legalis dapat menggunakan cermin Minghao. Keluarga Qin kuno dapat menggunakan staf hukuman surgawi. Dan keluarga Lai bisa menggunakan drum ketidakadilan. Oleh karena itu, hilangnya stick drum dan stick drum secara alami tidak dapat dipisahkan dari liesi kuno. Namun, jika satu orang dapat menipu 3 pendeta dan mencuri stick drum, itu tidak akan sesederhana itu. Suyi berkata, saya akan memeriksanya nanti, saya memberitahu Anda ini, saya ingin Anda mengirim surat ke klan, menakuti ular itu rumput, dan bawa ular keluar dari lubang. Jika palu dikembalikan, hukumannya dapat dikurangi sebagaimana mestinya, tetapi jika Anda bertahan, saya tidak akan memaafkan Anda. Lai Xingku terkejut, mengepalkan tinjunya dengan kagum, dan berkata, saya mengerti. Saya akan pergi hari ini. Di jalan pencobaan, kemungkinan besar saya akan bertemu dengan kekuatan klan Lai Anda. Saat itu, saya akan mengerti sikap Anda klan. Suyi berkata, saya tidak ingin tentara saling berhadapan, saya yakin Anda tidak ingin melihat ini, kan? Lai Xingku mengangguk dan berkata, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membuat stick drum kembali ke kota awal sesegera mungkin. Suyi tidak mengatakan apa-apa dan melambaikan lengan bajunya. Boom! Kekuatan reinkarnasi menyebar, genderang ketidakadilan, tongkat hukuman surgawi, dan cermin terang semuanya mengaum, dan dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam aturan dan urutan kota awal. Di tahun depan, dengan saya di jalan para dewa kuno, kota awal tidak lagi membutuhkan penguasa kota. Suyi berkata, namun, siapapun yang melanggar aturan akan dihukum. Pada hari ini, badai City Lord's Mansion berakhir, menimbulkan sensasi di antara penonton. Dan Suyi telah memutuskan untuk berangkat, meninggalkan kota awal sendirian dan memulai jalan percobaan untuk pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan. Di kota awal, ada 3 jalur cobaan. Orang kuat di bawah pangkat Taixuan, memegang plat identitas, dapat memasuki 3.000 medan perang. Di 3.000 medan pertempuran, ada banyak peluang dan keberuntungan. Jika Anda dapat menginjak peringkat Taixuan di jalan percobaan ini, Anda dapat memasuki Laut Bintang Transformasi Dewa. Sen Xinghai. Di Laut Para Dewa, ada banyak dunia rahasia, besar dan kecil, tersebar di jalan percobaan ini seperti bintang. Tapi secara relatif, God Transformation Xinghai juga lebih berbahaya, dan akan mengancam nyawa di setiap kesempatan. Jika Anda dapat melewati Laut Bintang Transformasi Dewa, apakah Anda menjadi dewa atau tidak, Anda dapat mencapai alam dewa kuno. 9 gerbang ujian, terletak di dewa kuno. Dan jalan cobaan para dewa ada di 9 cobaan para dewa kuno.
Perlu disebutkan bahwa masing-masing dari 9 percobaan memiliki keajaibannya sendiri, dan tidak sembarang orang bisa memasuki persidangan. Untuk Suyi, yang harus dia lakukan sekarang adalah menyeberangi lautan bintang. Rekan Taois, aku menunggumu di alam dewa kuno. Luo Xuanji berkata dengan penuh harap, sebelum Anda tiba, saya akan pergi untuk menanyakan berita, berharap menemukan petunjuk tentang orang yang saya khawatirkan. Alam dewa kuno sangat istimewa. Banyak peradaban yang telah menghilang di masa lalu akan meninggalkan jejak di alam dewa kuno. Bahkan, di dewa-dewa kuno, banyak orang dan hal-hal yang hilang di era peradaban itu dapat ditemukan. Tujuan Luo Xuanji di sini adalah untuk menemukan teman lama yang dia sayangi hingga hari ini. Dan dia ada sebagai penguasa daerah terlarang, selama dia memulai jalan pencobaan, dia bisa mencapai dewa kuno sesegera mungkin. Bagus. Suyi mengangguk, harta. Luo Xuanji tersenyum di bibirnya, begitu juga sesama Taois. Seketika, dia hanyut. Suyi juga berencana untuk berangkat, tetapi pada saat ini Lai Xingku datang terburu-buru dan berkata dengan cepat, rekan Daois Su, tunggu sebentar. Ada apa saja? Saya telah mengirimkan berita penyelidikan stick drum ke klan, tetapi klan menjawab bahwa stick drum telah diambil sejak lama. Lai Xingku tampak muram, dan pembunuh yang merampok stick drum itu terkait dengan keluarga Qin kuno. Seharusnya aku sudah menebaknya lebih awal, karena Qin Wenxiao berani mengambilnya, drum hilangnya palu mengancamku, dan aku pasti sudah mengetahuinya. Hanya klan Qin kuno dan klan Fa yang dapat berspekulasi bahwa stick drum Ming Injustice awalnya dicuri oleh orang-orang dari klan Lai kita. Dia marah dan menggertakkan giginya. Bahkan, tanpa wajah tapi menghadap Suyi. Suyi tidak peduli tentang ini, hanya berkata, saya akan tiba di alam dewa gugut cepat atau lambat, dan memberitahu Anda orang-orang dari klan Lai bahwa ketika saya tiba, saya membutuhkan jawaban yang memuaskan. Barang-barang dicuri oleh klan Lai, bahkan jika mereka dibawa pergi oleh klan Qin kuno, klan Lai tidak bisa lepas dari kesalahan. Mereka juga harus memberikan pertanggungjawaban. Lai Xingku terkejut, dan berkata, jangan khawatir, rekan Taois, saya akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah ini. Setelah jeda, dia berkata, selain itu, saya baru saja mendapat kabar bahwa para dewa dari domain dewa, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, telah pergi, berangkat lebih awal ke Huahua. Dewa Xinghai. Suyi tercengang, transfigurasi Xinghai adalah jalan percobaan yang disiapkan untuk peringkat Taixuan, bagaimana mereka bisa pergi ke sana sebagai dewa. Lai Xingku langsung menjelaskannya. Dalam analisis terakhir, masih terkait dengan hilangnya kekuatan reinkarnasi terlalu lama, yang telah menyebabkan banyak perubahan di jalan para dewa kuno. Dan pembangkit tenaga listrik dari domain dewa telah memperoleh pelat identitas dari Qin Wenxiao, dan menghabiskan waktu mereka menggunakan aturan kota awal, dan baru kemudian memiliki kemampuan untuk masuki lautan bintang. Kesempatan. Saya yakin mereka pasti ada untuk sesama Taois. Lai Xingku sangat khawatir, selain itu, berita bahwa Qin Wenxiao dicambuk dan Fa Tianming di penjara pasti juga telah dikembalikan ke klan masing-masing. Saya khawatir, orang-orang dari dua klan besar ini juga sangat mungkin mengirim pasukan untuk berurusan dengan sesama Taois. Suyi tersenyum tidak setuju, dan berkata, saya tidak takut akan masalah, saya hanya takut akan masalah yang tidak menarik. Sama seperti apa yang dia katakan kepada pendeta besar Fa Tianming hari ini, jauh sebelum dia menginjakan kaki di jalan para dewa kuno, dia tahu bahwa dia yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dan api era, itu pasti akan menjadi obor dalam kegelapan, menarik banyak pembunuhan dan masalah. Jika dia takut akan hal ini, bagaimana dia bisa memilih untuk datang? Adapun perubahan drastis dalam cara para dewa kuno, Suyi juga mengharapkannya. Itu semua karena, reinkarnasi sudah terlalu lama menghilang. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan reinkarnasi telah menekan banyak keberadaan yang sangat menakutkan di jalan para dewa kuno, seperti tatanan surga yang tak terlihat, diselimuti oleh kuno dewa di jalan, cegah semuanya. Tapi karena reinkarnasi sudah terlalu lama menghilang, semua yang ditekan oleh reinkarnasi telah berubah. Oleh karena itu, berbagai gejolak pun dilakukan. Diprediksi akan ada lebih banyak perubahan serupa dalam tindakan berikut. Yang bisa dilakukan Suyi adalah menanggapi semua perubahan dengan perubahan yang konstan, dan menggunakan pedang di tangannya untuk membelah jalannya sendiri untuk menjadi dewa. Pada hari yang sama, Suyi pergi. Di langit berbintang yang luas. Dan di langit berbintang ini, ada jalan percobaan menuju jarak yang tak berujung. Inilah laut para dewa. Pada saat ini, Suyi berdiri di jalan percobaan ini, dengan tangan di belakang, melihat ke kejauhan. Langit berbintang seperti laut, dihiasi bintang yang tak terhitung jumlahnya, membuka jalan kuno dan misterius untuk menjadi dewa. Tempat yang menembus ke masa lalu dan membuat setiap orang dari peringkat Taixuan bermimpi untuk dicapai di dunia. Siapa kamu? Daftar. Tepat ketika Suyi tiba, tiba-tiba, sebuah suara membunuh terdengar di kejauhan. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.